Bab 61-65. Bab 61, kembalinya Mo Yurou. Kamu tidak perlu memberitahuku. Tang Ning tidak peduli, tetapi pemikiran Mo Ting menggunakan seluruh hatinya untuk membantu orang lain, membuat hatinya sedikit gelisah. Melihat kepala Tang Ning lebih rendah, Mo Ting merasakan kegembiraan mengalir di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia berbicara, apakah kamu cemburu? Sedikit, aku Tang Ning sambil menganggukkan kepalanya. Apa menurutmu selain dirimu, akan ada orang lain di dunia ini yang memenuhi syarat? Hanya kamu, tidak ada orang lain. Mo Ting menariknya ke pangkuannya dan memeluknya sebelum menunjukkan padanya bagaimana cara melihat kontrak. Tang Ning cerdas dalam hal banyak hal, tetapi dalam hal apapun dengan banyak kata, kepalanya akan sakit. Jadi tidak lama kemudian, Tang Ning tertidur di pelukan Mo Ting. Sedikit senyum ada di wajahnya. Mo Ting memeluk istrinya sambil terus melihat kontrak. Meskipun dia lelah, dia senang. Dia membungkuk dan berbisik di telinga Tang Ning, "Ning, pada hari kamu kembali menjadi model top Beijing, aku akan menjadi manajer pribadimu." Tang Ning sedang tidur nyenyak. Setelah mendengar ini, tanpa sadar dia menjawab, "Kalau begitu, aku benar-benar harus bekerja keras." Mo Ting tertawa lembut. Di antara 20-30 kontrak, dia memilih salah satu dari Trendy Queen, ini akan menjadi pekerjaan pertama Tang Ning setelah kembali ke negara itu. Tentu saja, Tianyi pasti memiliki pendapat terhadap keputusan Mo Ting, karena Teki tidak termasuk dalam kategori majalah terlaris. Tapi, dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain, target audiens Teki adalah perancang busana dan konsumen kelas atas. Saat ini, Tang Ning harus memanfaatkan tren oriental untuk mempromosikan dirinya kepada perancang busana dan mereka yang memiliki sumber daya mode. Ini adalah risiko, tetapi jika semuanya berhasil, paruh tahun berikutnya, pertunjukan Tang Ning akan dijamin. Selama pertunjukan mempertahankan banyak eksposur dan majalah mengikuti, siklus yang menguntungkan akan terbentuk. Yang terpenting, tampil di acara akan memungkinkannya untuk berhubungan dengan lebih banyak peluang dukungan. Ini akan lebih mudah daripada mengandalkan timnya. Tentu saja, bagaimana jika tidak berhasil? Tidak mungkin dia membiarkan itu terjadi. Keesokan paginya, Tang Ning bangun. Melihat Mo Ting menempatkan kontrak Teki di depannya, dia sedikit terkejut. "Apakah kamu percaya aku?" Mo Ting bertanya sambil memeluknya. Tang Ning meremas pipi lelah Mo Ting dan mencium bibirnya, "Aku akan menembak yang ini. Kau tidak akan bertanya kenapa." Mo Ting awalnya memikirkan banyak alasan untuk meyakinkannya. Siapa sangka, dia hanya meliriknya dan memutuskan untuk mempercayainya. "Kakak dari industri hiburan begadang semalaman untuk memilih ini untukku. Bahkan jika aku gagal, aku bersedia," kata Tang Ning sambil melingkarkan lengannya di leher Mo Ting. Melihat Mo Ting menatapnya tanpa daya, Tang Ning menjelaskan kepadanya dengan nada serius, "Pertama-tama, aku percaya padamu dengan sepenuh hati, ini tidak perlu dikatakan. Kedua, aku juga telah melihat semua kontrak ini dan belum menemukan satu pun yang cocok dengan keadaan canggung yang saya alami sekarang, untuk diusahakan. Saya hanya bisa membuat rencana kecil, tetapi saya membutuhkan Anda untuk membantu saya melihat masa depan." Ego seorang pria selalu semudah ini untuk dipuaskan, selama wanita mereka sendiri mengatakan mereka membutuhkannya, mereka akan melakukan apa saja. Kalau begitu sudah diputuskan, kontrak. Saat ini, aku tidak lagi memiliki manajer, hanya seorang asisten. Artinya aku harus secara pribadi membahas kesepakatanku sendiri meskipun ISN masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan dan Mina masih memiliki satu lebih banyak perlindungan untuk saya tembak. Untungnya, dia akan mengirim seseorang ke sini dan saya tidak perlu terbang kembali ke AS. Mo Ting menyentuh rambutnya dan mengagumi kepercayaan dirinya saat dia tersenyum. "Beri aku login emailmu. Ketika aku punya waktu, aku akan membantumu berdiskusi." "Tuan Mo, Anda berjanji tidak akan mengganggu bisnis saya. Saya belum memberi Anda sumber daya apapun, saya juga tidak menggunakan uang untuk membantu Anda membuat kontak. Sebagai suami Anda, tidak bisakah saya membagi tanggung jawab Anda sedikit?" Tang Ning tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. "Oke, Tuan Mo, tapi sekali ini saja." Pasangan yang sudah menikah bekerja sama dengan baik untuk memutuskan pekerjaan itu. Setelah itu, mereka bangun dari tempat tidur dan menikmati sarapan mereka. Namun, saat Tang Ning akan meninggalkan rumah, dia menerima panggilan telepon dari Long Jie. "Tang Ning,
Moyurou telah menerima undangan dari panitia penyelenggara Top 10 Model Award. Seluruh perusahaan dipenuhi dengan kegembiraan. Kapan upacara penghargaan? Mata Tang Ning memiliki makna yang lebih dalam saat dia bertanya. Dalam 10 hari. Selama waktu ini, Moyurou akan bangga lagi. Aku bertanya-tanya bagaimana dia berhasil menyuap para hakim. Long Jie tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tang Ning, menurutmu dia melakukan sesuatu yang licik di belakang punggung Han Yufan? Karena kamu penasaran, aku yakin Han Yufan akan merasakan hal yang sama. Tang Ning mempertahankan ketenangannya yang biasa, biarkan dia bangga. Lagi pula, itu hanya untuk 10 hari, setelah 10 hari ini, Moyurou tidak akan ada lagi di industri modeling. Satu hal lagi, panitia telah mengundang Anda untuk menjadi presenter tamu malam itu. Oke Long Jie, aku akan mampir sebentar ke kantor. Karena dia telah memutuskan untuk mengambil kontrak Teki, menurut kontrak tambahan, dia harus menyerahkannya kepada petinggi di Tianyi. Namun, dia punya firasat buruk bahwa atasan akan menolak pekerjaan ini. Kalau begitu, aku akan menjemputmu sekarang. Moyurou saat ini ada di kantor, dia berubah kembali menjadi kepiting, berjalan menyamping di seluruh perusahaan. Catatan penerjemah, dalam bahasa Cina, mereka sering menyebut orang kepiting yang berjalan menyamping ketika mereka melakukan apa yang mereka inginkan, seperti mereka memiliki tempat itu. Tang Ning tertawa tidak setuju. Setengah jam kemudian, Long Jie tiba di Hyatt Regency dengan sebuah mobil. Setelah melihat ekspresi segar Tang Ning, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Seriuslah, Tang Ning tidak bisa menahan pipinya memerah. Oh ya, sekarang Lin Wei sudah pergi, Tianyi pasti ingin mengatur manajer baru untukmu. Apa yang kamu rencanakan tentang ini? Aku tidak membutuhkan seorang manajer. Tang Ning menggelengkan kepalanya. Saya bisa mendiskusikan kontrak saya sendiri dan Anda bisa duduk di sisi saya dan memberikan pendapat Anda. Kau yakin akan melakukannya sendiri? Long Jie ragu, bahkan jika Tang Ning bersedia, tidak mungkin Mo Ting mengizinkannya. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Ting membantuku. Tang Ning tidak punya pilihan selain mengungkapkan kebenaran. Wow, kemampuan bos besar sangat mengesankan. Izinkan saya memberitahu Anda Tang Ning, Anda tidak menggunakan dia secara maksimal. Keduanya mengobrol dan tertawa saat mereka memasuki Tianyi. Namun, suasana kantor sedikit berbeda hari ini. Tang Ning ingin bertemu dengan Han Yufan, tetapi sekretaris Han Yufan memberitahu Tang Ning bahwa dia sedang rapat. Namun, ketika Long Jie pergi untuk melihat-lihat, jelas tidak ada seorang pun di ruang pertemuan. Padahal, tawa seorang wanita terdengar dari kamar Han Yufan. Tang Ning mencibir, tetapi dia tidak ingin mempersulit sekretaris. Tampaknya, Han Yufan dan yang lainnya sedang merayakan, tidak ingin melihatnya. Bab 62, Surat Undangan. Yang robek sekarang Moyurou telah bangkit kembali, orang yang paling bahagia mendengar berita ini, tidak lain adalah Han Ruoxue, karena dia sangat ingin mengendalikan Tang Ning dan melihatnya benar-benar hancur. Awalnya, dia sudah menyerah pada Moyurou, tetapi siapa sangka, sementara pedang terhunus antara Tianyi dan Tang Ning, dia berhasil membalikkan keadaan, kualifikasi untuk Top 10 Model Award dan menjadi pemenang penghargaan. Selamat Yurou, karena kamu adalah salah satu pemenang penghargaan, kamu juga telah diundang ke Model Elections Bright Night Gala. Akan ada artis terkenal dari berbagai perusahaan yang hadir dan banyak sumber fashion, kamu harus memanfaatkannya sebaik mungkin dari kesempatan ini. Ada juga rumor yang beredar bahwa akan ada tamu istimewa di malam hari. Tentu saja, Tang Ning juga diundang, tapi, Han Ruoxue mengangkat surat undangan Tang Ning di depan Han Yufan dan Moyurou dan merobeknya menjadi dua, dia seharusnya tidak bermimpi untuk pergi. Jie, apa menurutmu ini ide yang bagus? Han Yufan sedang duduk di atas meja. Dia tertawa mengejek Tang Ning. Aku tidak tahu apa-apa. Pada malam pesta dansa, jika penyelenggara bertanya, kami hanya akan mengatakan Tang Ning berpura-pura dan sengaja tidak muncul. Dia hanya anjing penjaga Tianyi sekali, bahkan jika dia berubah menjadi dari keturunan kelas rendah ke kelas tinggi, dia masih hanya seekor anjing. Han Ruoxue menatap keduanya dengan tegas dan sinis. Tak perlu dikatakan, meskipun Tang Ning tidak mengizinkan mereka untuk mengganggu pekerjaannya, itu tidak berarti mereka tidak dapat merencanakan melawannya dengan cara lain. Lagi pula, dia masih milik perusahaan dan penyelenggara acara akan selalu menghubungi perusahaan, bukan artisnya langsung. Setelah Han Ruoxue meninggalkan ruangan dengan ekspresi kemenangan,
Keheningan menyelimuti antara Han Yufan dan Mo Yurou. Akhirnya, Han Yufan angkat bicara, "Yurou, tidakkah menurutmu para juri penghargaan model 10 teratas agak aneh?" Mo Yurou membeku saat ekspresi gelisah menyapu wajahnya. Menahan kegelisahannya, dia menjawab, "Apakah Tang Ning mengatakan sesuatu padamu? Jangan membuang fokus ke Tang Ning setiap kali sesuatu terjadi padamu. Yang aku tanyakan adalah, apakah kamu melakukan sesuatu di belakang layar dengan para juri?" Han Yufan menatap Mo Yurou dengan ekspresi putus asa. Dia mengangkat rahangnya dan menatap langsung ke matanya, "Kegelapan di industri ini, apakah menurutmu aku tidak lebih akrab dengannya daripada kamu? Untukmu, aku hampir melibatkan ibuku. Jika kamu mengkhianatiku, maka hubungan kita sudah selesai." "Yufan, aku juga terkejut mendapat penghargaan." Mo Yurou memaksa dirinya untuk tetap tenang dan bersikap seperti biasanya. "Jangan biarkan aku tahu kamu telah melakukan sesuatu yang kotor. Untukmu, aku sudah sampai pada titik ini dengan Tang Ning, jangan berani-berani menusukku dari belakang. Aku masih memiliki anakmu di perutku, seolah-olah aku akan melakukan sesuatu yang sembrono." Anak itu adalah jaminan utama Mo Yurou. Han Yufan menganalisis Mo Yurou sebentar. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mempercayainya, "Baik, baik, aku percaya padamu. Jika Tuhan ingin menghancurkan seseorang, pertama-tama dia akan membuat mereka melakukan hal-hal gila, dan saat ini, Mo Yurou berada di antara kegilaan ini. Dia tidak tahu dia sedang bermain api. Yang dia impikan hanyalah, berdiri di panggung penghargaan. Saat Mo Yurou diberitahu untuk menerima penghargaan, perubahan dilakukan pada pekerjaan Tianyi yang akan datang. Han Yufan mengumpulkan semua petinggi perusahaan untuk rapat. Dia memberitahu mereka tentang insiden di mana Tang Ning mengancam Han Ruoxue dengan membatalkan kontraknya. Dia ingin mereka menyerah pada Tang Ning dan fokus pada Mo Yurou, serta mendukung pendatang baru. Setelah mengetahui Tang Ning akan pergi cepat atau lambat, para petinggi tidak punya pilihan selain menerima saran Han Yufan. Saat ini, Tang Ning masih syuting iklan ISN. Setelah pekerjaan selesai, Long Jie dengan cepat mendekatinya dengan jaket dan menutupinya. "Sekarang pekerjaanmu selesai, apakah kamu ingin kembali ke Tianyi untuk mendiskusikan kontrak Teki dengannya?" "Jangan bicara tentang Teki untuk saat ini," jawab Tang Ning. Dia yakin, sekarang Mo Yurou akan menerima penghargaan, tidak mungkin Tianyi bersikap lunak terhadapnya. Pada saat yang sama, atasan Tianyi berfokus pada keuntungan, Teki menimbulkan terlalu banyak risiko. Jika dia menyajikannya sekarang, itu pasti akan langsung ditolak. "Tang Ning, selama ini, kamu harus berhati-hati. Han Ruoxue dan dua lainnya sekarang bekerja sama untuk melawanmu, sulit untuk mengatakan apa yang akan mereka lakukan di belakangmu." Long Jie membantunya menghapus riasannya dan mengganti pakaiannya sendiri. Dia kemudian mengantarnya keluar dari studio saat dia berinteraksi dengan para penggemar yang menunggu di luar. "Aku hanya perlu menjauh dari mereka sebelum upacara penghargaan." Tang Ning tersenyum. "Haruskah kita menemukan bukti Mo Yurou menyuap para hakim? Long Jie, tidak menguntungkan bagi kita untuk menyinggung para hakim. Mungkin itulah yang Mo Yurou ingin kita lakukan, karena sangat mudah untuk membakar diri kita sendiri dengan melakukan itu. Jangan mengambil risiko. Kita sudah memiliki hidup dan matinya di tangan kita, kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi." Tang Ning telah memikirkan semuanya dengan hati-hati. Karena Mo Yurou cukup berani untuk melakukan hal seperti ini, dia pasti sudah siap. Dia bahkan cukup berani untuk mengkhianati Han Yufan. Apalagi yang tidak akan dia lakukan. Mereka akan membiarkannya maju dan menerima penghargaan, tidak perlu menghentikannya. Lagi pula, pada akhirnya, dia masih akan jatuh ke kedalaman jurang. "Kemana kita harus pergi sekarang? Untuk Hairui, ayo jemput Mo Ting dari tempat kerja." Tang Ning mengangkat matanya yang berbinar. Karena dia telah selesai bekerja sekarang, yang dia ingin lakukan hanyalah menjadi seorang istri. Long Jie sedikit tersenyum, hubungan antara Tang Ning dan bos besar meningkat dari hari ke hari dan dia tidak bisa menahan perasaan bahagia untuknya. 5 sore, seluruh Beijing masih sibuk bekerja. Tang Ning tiba di kafe di seberang Hairui Entertainment dan duduk sambil mengirimkan pesan kepada Mo Ting. "Setelah bekerja, silakan langsung pergi ke hotel di seberang gedung Anda. Saya ingin berbagi makan malam dengan Presiden Mo." Mo Ting baru saja menyelesaikan pertemuan yang sangat panjang. Setelah melihat pesan Tang Ning, dia segera menjawab, "Apakah kamu ingin menemaniku di kantor? Jika saya datang, itu akan menarik perhatian semua orang,
lebih baik jika saya tidak datang. Tang Ning sebenarnya ingin pergi, dia ingin melihat betapa megahnya kantor Big Boss industri hiburan itu. Datanglah ke tempat parkir bawah tanah, aku akan meminta Luce untuk membawamu melalui pintu masuk rahasia. Jika Hairui tidak memiliki pengaturan kerahasiaan, bagaimana mereka bisa dikenal sebagai kerajaan hiburan? Kalau begitu, tunggu aku. Setelah mengetik, Tang Ning membungkus dirinya dan menuju ke tempat parkir bawah tanah bersama Long Jie. Luce sudah menunggu. Dia mengantarnya melalui pintu masuk rahasia langsung ke lantai 42 kantor CEO. Nyonya, selama Anda ingin datang, beritahu Presiden dan saya akan turun untuk menjemput Anda. Di Hairui, Anda tidak perlu khawatir tentang kerahasiaan, Luce menjelaskan, semua staf di perusahaan telah menandatangani perjanjian, jika ada gosip yang disebarkan melalui perusahaan, mereka harus memberi kompensasi $1 miliar karena melanggar kontrak mereka. Jadi, meskipun mereka melihat sesuatu, Anda tidak perlu khawatir mereka mengatakan apapun. Seperti yang diharapkan, Moting memiliki caranya sendiri untuk mengatur kerajaannya. Bab 63, ditipu lagi. Saat lift langsung menuju ke kantor Moting, Tang Ning tidak perlu khawatir akan bertemu dengan salah satu staf di Hairui. Begitu dia keluar dari lift, dia melihat kantor besar Moting, Tang Ning merasa lega. Kantor itu ditata sangat berbeda dengan tampilan istana Spanyol yang mereka miliki di rumah. Kantor Moting minimalis dengan perabotan logam bersudut, ini menunjukkan pendekatannya yang efisien, ringkas, dan bermartabat untuk bekerja, membuat mereka yang memasuki ruangan secara tidak sadar merasakan rasa hormat. Saat ini, pria di belakang meja kantor sedang fokus menandatangani dokumen di hadapannya. Tahi lalat di daun telinga kanannya membuatnya tampak dapat diandalkan namun menggoda, jadi mereka berkata, pria paling menarik saat mereka serius. Tang Ning berdiri di kejauhan dengan linglung, sampai Moting mengangkat kepalanya dan melihat dia berdiri di sana. Duduklah di sofa sebentar, Moting berkata dengan lembut saat dia menginstruksikan Luce, siapkan teh hitam Inggris dan kue-kue. Juga, ambil selimut di jalan. Ya, Presiden. Tang Ning memperhatikan Moting dengan cepat menandatangani semua dokumen dan berjalan untuk duduk di sampingnya. Mengapa kamu tidak membawa Long Jie? Dia bilang dia tidak ingin menjadi bola lampu. Luce memasuki kantor dengan kue-kue dan menyerahkan selimut kepada Moting. Moting segera menutupi kaki Tang Ning dengan selimut, AC-nya agak kuat. Tang Ning tersenyum sebelum mengulurkan tangannya untuk menyenggol Moting, lakukan pekerjaanmu, jangan ganggu aku untuk menikmati pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah. Moting tidak punya pilihan selain berdiri dan kembali ke mejanya untuk terus bekerja. Sementara itu, Tang Ning menahan rasa lelahnya untuk beberapa saat sebelum bersandar di sofa dan tertidur. Moting bangkit untuk memposisikan tubuhnya secara horizontal di atas sofa, meletakkan bantal di bawah kepalanya dan menutupinya dengan selimut. Dia sebenarnya ingin menemaninya meskipun dia sangat lelah dari pekerjaan. Orang-orang masuk dan keluar dari kantor Moting. Tidak hanya Luce, tetapi juga sekretarisnya dan beberapa petinggi perusahaan. Setiap orang yang masuk, akan memiliki ekspresi yang berbeda saat mereka keluar. Saat mereka masuk, mereka tenang. Tapi saat keluar, mereka sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari kepala mereka. Bos besar diambil. Siapa wanita cantik di kantor Big Boss? Sebenarnya ada orang yang berani tidur di kantor bos. Cara bos besar memandang kecantikan itu lembut seperti air. Tuhanku, ini adalah berita besar. Namun, setelah meninggalkan kantor, karena mereka tidak boleh bergosip, setiap orang merasa seperti akan meledak. Betapa hebatnya wanita ini untuk mendapatkan kasih sayang bos besar. Mungkinkah dia menjadi superstar terkenal saat ini? Tang Ning sedang beristirahat dengan damai, dia tidur nyenyak. Dia tidak tahu, dia sudah membuat Hairui menjadi gila. 8 malam. Moting akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan menggendong Tang Ning keluar dari gedung ke dalam Rolls-Royce-nya. Karena kebisingan di luar, Tang Ning akhirnya terbangun. Dia membuka matanya dan menatap Moting dengan lembut, kamu sudah selesai bekerja. Apa yang ingin kamu makan? Moting menyalakan mesin sambil dengan lembut bertanya padanya. Kamu yang memutuskan? Tang Ning memiringkan kepalanya dan melingkarkan lengannya di lengan kanan Moting sambil terus tidur siang. Mobil sport melaju keluar dari tempat parkir bawah tanah. Pada saat yang sama, di belakang mereka, para penonton Hairui yang penasaran berkumpul. Meskipun mereka tidak bisa bergosip,
setidaknya mereka ingin melihatnya, tidak masalah jika mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Siapa wanita yang menyayangi Mo Ting ini? Mo Ting tidak membawa Tang Ning ke restoran, sebaliknya, dia memutuskan untuk memasak dan menyiapkan pesta untuk mereka berdua. Tang Ning memperhatikan sosok sibuk Mo Ting. Dia tidak bisa tidak mendekatinya dari belakang dan memeluknya. Bagaimana kamu bisa begitu baik padaku? Kamu sangat mudah untuk diurus, hanya makan malam sederhana dan kamu sudah tersentuh. Tang Ning tidak menanggapi, sebaliknya, tangannya mengembara ke baju Mo Ting dan membelai otot dadanya. Tuan Mo, saya lapar. Makanan sedang dalam perjalanan. Tapi, aku ingin memakanmu. Mo Ting menghentikan apa yang dia lakukan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan menggendong Tang Ning secara horizontal di lengannya, keluar dari dapur. Apa yang diminta istrinya, tentu saja, harus segera dia penuhi. Larut malam. Berita itu meliput Bright Night Gala yang akan berlangsung dalam waktu 3 hari. Setelah meliriknya dengan cepat, Mo Ting menundukkan kepalanya untuk menanyai Tang Ning yang berada di pelukannya. The Bright Night Gala, aku telah melihat daftar tamu. Kamu dan Mo Yurou diundang. Gala malam yang cerah. Tang Ning mengangkat kepalanya dengan bingung. Sepertinya Tianyi belum memberitahumu tentang itu, dan mungkin tidak berniat untuk melihat reaksi Tang Ning. Suara Mo Ting merendah. Penghargaan model tahunan adalah salah satu acara terbesar tahun ini. Penghargaan 10 model teratas hanyalah sebagian darinya. Yang terpenting adalah penghargaan, yang pasti akan dibawa pulang oleh beberapa model paling terkenal. Di antara mereka, 80% diberikan kepada model dari Hairui dan Star King. Tang Ning menegakkan tubuhnya, dia merasa sedikit tegang. Mo Ting memperhatikan reaksinya dan dengan cepat membelai rambutnya sambil dengan lembut menghiburnya, anggap saja kamu tidak mengetahuinya. Biarkan mereka berpikir kamu tidak akan hadir. Pada hari itu, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke jalur merah karpet. Ning, Anda telah mempertimbangkan semua kemungkinan, jangan. Tang Ning perlahan menjadi tenang saat dia dengan lembut menganggukkan kepalanya, jika bukan karena kamu, aku mungkin akan tertipu lagi. Tapi tidak ada, jika kamu memang memiliki aku. Tang Ning dengan erat memeluk pinggang Mo Ting, dia adalah pelabuhan teramannya di dunia. Keesokan paginya, seperti yang telah dibahas, Tang Ning memang berpura-pura tidak tahu apa-apa saat memasuki Tianyi bersama Long Jie. Di dalam kantornya, suasana hati Han Yufan sangat baik. Setelah beberapa pertempuran mereka dengan Tang Ning, mereka akhirnya belajar menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya. Jadi, di depannya mereka tidak lagi pamer atau pamer, mereka hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah kerjasama dengan ISN, apakah kalian akan terus berkarya? Sudah banyak majalah dan tawaran endorsement untuk kalian. Saya ingin bekerja dengan Teki. Tang Ning menempatkan rencana kolaborasi Teki di depan Han Yufan. Han Yufan terkejut sesaat, dia tidak mengerti mengapa Tang Ning memilih Teki. Meskipun ini adalah majalah kelas atas, dalam hal penjualan dan reputasi, tidak bisa dibandingkan dengan majalah lain. Kenapa dia bersikeras memilih yang ini? Apa kamu yakin? Han Yufan sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan Tang Ning. Dia baru saja mengambil langkah menuju kesuksesan, tetapi alih-alih mengendarai ombak untuk meningkatkan keterpaparannya, dia memilih sesuatu yang tidak biasa dan memilih jalan yang tidak dapat dipercaya oleh orang lain. Saya yakin, Tang Ning mengangguk. Mo Yurou akan menerima penghargaan, aku yakin kamu akan menggunakan semua sumber dayamu untuk mendukungnya. Apakah kamu takut atasan akan menolaknya? Han Yufan bertanya dengan dingin. Tang Ning, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Jika kamu ingin melakukannya, maka lakukanlah. Sedangkan untuk petinggi, aku akan meyakinkan mereka. Namun, kamu harus menyadari pilihan berbahaya yang telah kamu buat. Saya sepenuhnya sadar, setelah berbicara, Tang Ning berdiri. Dia tidak punya hal lain untuk dibicarakan dengan Han Yufan. Tang Ning, kamu pasti putus asa untuk menghancurkan dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar akan mewujudkan keinginan kita? Setelah mendengar ini, langkah kaki Tang Ning berhenti sejenak. Aku pikir kamu harus peduli tentang kamu dan Mo Yurou dulu. Bab 64, Pasangan Berbagi Panggung. Tang Ning, kamu harus belajar untuk merasa puas, berhenti mencoba memanjat lebih jauh. Atau, aku tidak tahu apa lagi yang akan dilakukan Mo Yurou dan kakakku untuk menyakitimu. Jangan katakan padaku kamu ingin ditutupi luka, kata Han Yufan dengan cemas ke punggung Tang Ning, mundur, berhenti membalas dendam. Tang Ning terus berjalan.
Kata-kata yang keluar dari mulut Han Yufan terdengar lucu dan menggelikan setelah semua hal menyakitkan yang telah dia lakukan padanya. Saat dia berjalan keluar, Tang Ning menoleh dan tanpa sadar melihat ke tempat sampah di kamar Han Yufan. Undangan miliknya, masih duduk di tempat sampah, tercabik-cabik. Pembalasan dendam. Han Yufan, yang kuinginkan hanyalah keadilan, aku yakin kamu tahu apa yang aku bicarakan. Pernahkah kamu bersikap adil kepadaku? Reaksi Han Yufan lambat saat dia mencoba mengikuti tatapan Tang Ning. Namun, Tang Ning sudah berbalik dan yang bisa dia lihat sekarang hanyalah bagian belakang kepalanya. Han Yufan bertanya-tanya apakah Tang Ning sudah tahu tentang Bright Night Gala. Setelah meninggalkan kamar Han Yufan, Tang Ning menuju pintu masuk utama Tianyi. Namun, Mo Yurou mau tidak mau berparade dengan bangga di sekitar gedung saat dia menghentikan Tang Ning di pintu masuk. Dia memberikan tatapan bangga dan memprovokasi, bukankah ini model mendatang baru Beijing, Tang Ning? Dia sangat populer akhir-akhir ini. Pindah, kata Tang Ning dengan tenang. Aku telah menerima undangan dari Bright Night Gala, bagaimana denganmu? Nona model baru mendatang, Mo Yurou meletakkan kepalanya di bahu Tang Ning saat dia berbicara dengan mengejek, jadi bagaimana jika kamu memotret tren oriental? Pada akhirnya, bukankah kamu masih tidak disukai di dunia modeling? Aku yakin kamu mengerti betapa pentingnya Bright Night Gala bagi seorang model. Mo Yurou mengeluarkan undangannya dan memamerkannya di depan Tang Ning. Aku memilikinya, tetapi kamu tidak. Oh, itu benar, kamu tidak hanya tidak memiliki undangan, kamu bahkan tidak memiliki seorang manajer, yang akan pergi untuk membahas kontrak Anda. Wajah Tang Ning tetap tenang saat dia berdiri di tempat membiarkan Mo Yurou menjadi sombong seperti yang dia inginkan. Setelah Mo Yurou akhirnya berhenti berbicara, Tang Ning menunjukkan sedikit senyum saat dia menggunakan suara yang hanya bisa terdengar di antara mereka berdua. Tempat tidur Hakim, apakah lebih lembut daripada tempat tidur Han Yufan? Mo Yurou membeku. The Bright Night Gala dan apakah ada yang mendiskusikan kontrak saya untuk saya bukanlah sesuatu yang harus Anda khawatirkan. Lebih baik Anda fokus untuk menggunakan lebih banyak parfum, untuk menutupi bau di tubuh Anda, bau selingkuh begitu kuat. Berapa lama apakah menurutmu Han Yufan akan tetap buta terhadapnya? Setelah berbicara, Tang Ning melihat ekspresi bersalah melintas di mata Mo Yurou. Setelah itu, dia tertawa sambil mendorong Mo Yurou menyingkir dan berjalan keluar dari Tianyi, meninggalkan Mo Yurou berdiri sendirian memaki. Profesionalisme Mo Yurou tetap stagnan untuk waktu yang lama karena dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melawan orang lain dan memedulikan harga dirinya sendiri. Dia juga menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menggoda Han Yufan. Kalau tidak, setelah 4-5 tahun di industri ini, bagaimana mungkin dia masih menjadi model kelas B dan bukan seseorang yang sudah berada di puncak permainan mereka. Setelah keluar dari Tianyi, Long Jie menunggunya di dalam mobil dengan senyuman misterius. Tang Ning memandangnya dengan rasa ingin tahu saat dia tertawa. Ada apa? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Setelah berbicara, Long Jie menyalakan mobil dan mengantar Tang Ning ke pusat kota termahal di Beijing dan membawanya ke salah satu toko bermerek termahal. Kenapa kau membawaku ke sini? Tang Ning melihat layar terbuka takut dia akan dilihat oleh penggemar. Membeli perlengkapan perangmu. Sebuah suara yang dalam, bukan suara Long Jie, bergema dari area VIP. Itu adalah Mo Ting, yang telah menunggu beberapa saat. Dia mengenakan jas biru tua yang membungkus tubuhnya yang memikat. Dia mengambil langkah percaya diri dan tenang ke arahnya dengan senyum berani dan menggoda. Dia tampak seperti seorang kaisar dari sebuah lukisan. Ting, gala malam cerah, Tianyi tidak ingin kamu hadir, tapi aku berniat menjadikanmu pusat perhatian. Mo Ting berjalan berkeliling dan memeluknya dari belakang untuk menarik perhatian pada lekuk tubuhnya yang sempurna. Dia memiliki sepasang kaki ramping yang indah, yang bahkan membuat iri para dewa. Long Jie sengaja mundur dari toko, membiarkan pasangan itu menjadi penuh kasih sayang. Tang Ning dapat merasakan kehangatan dari tubuhnya saat dia bertanya, apakah kamu tidak sibuk bekerja? Tidak peduli seberapa sibuknya aku tidak bisa lupa untuk memedulikanmu. Mo Ting berbisik ke telinga Tang Ning saat dia dengan lembut mengusap cuping telinganya di antara bibirnya. Apakah aku sudah memberitahumu, aku adalah tamu spesial Bright Night Gala. Petik 2. Tang Ning tertegun sejenak sebelum menenangkan diri lagi. Hai Rui memenangkan begitu banyak penghargaan, tentu saja Mo Ting akan hadir. Ini akan menjadi pertama kalinya sejak kami menikah, kami akan berbagi panggung.
Pertunjukan dengan Huff tidak masuk hitungan, jadi kesempatan ini sangat penting bagiku. Alasan aku membawamu ke toko khusus ini, adalah karena mereka memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Juga, mereka baru saja merilis serangkaian desain pasangan. Di seluruh dunia, masing-masing hanya ada satu. Setelah mendengar ini, Tang Ning akhirnya mengerti maksud Mo Ting. Dia ingin mereka memakai pakaian dari seri yang sama dan memakai perhiasan yang serasi yang hanya mereka ketahui. Meskipun mereka tidak bisa mengumumkan hubungan mereka. Dia ingin dia tahu, tidak peduli di posisi apa dia berada dan di mana dia berada. Pada akhirnya, mereka adalah suami dan istri. Dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa sisinya. Bahkan jika orang tidak tahu pakaian mereka berasal dari seri yang sama, mengetahui bahwa logo di dalamnya sama. Tang Ning terasa aman dan hangat. Yang terpenting, itu melambangkan mereka bersama-sama. Dari suaranya, kamu sudah memilih sesuatu. Hati Tang Ning terasa hangat, dia terkejut bahwa perhatian Mo Ting akan sejauh ini. Dia yakin Mo Ting sudah menyiapkan segalanya. Ikuti aku. Mo Ting meraih tangannya dan menariknya ke ruang ganti. Di balik sekat, dia bisa melihat gaun di tubuh manekin, matanya tampak tercengang. Pergi mencobanya. Tang Ning menahan luka bakar di tenggorokannya saat dia memasuki ruang ganti. Tangannya gemetar saat dia melepas gaun itu dari manekin. Dia telah menjadi model selama bertahun-tahun dan mengenakan begitu banyak pakaian. Ini adalah gaun putri duyung berwarna sampanye dengan bahu transparan. Pemotongannya pas, membuat tubuh Tang Ning terlihat lebih ramping dan sempurna. Tubuh gaun itu tidak menggunakan kristal biasa, melainkan dihiasi dengan mutiara yang cerah dan elegan. Di tubuhnya, tampak lembut dan anggun, dia tampak seperti baru saja keluar dari lukisan. Tang Ning berdiri terdiam di depan cermin besar, jantungnya berdebar semakin keras. Sampai Mo Ting mengganti pakaiannya dan melangkah keluar di belakangnya. Pada saat ini, Mo Ting mengenakan setelan buatan tangan retro berwarna abu-abu dengan dasi macan tutul. Dari saku depannya ada sapu tangan yang serasi, dia tampak tenang seperti pria Inggris. Nyatanya, dia terlihat lebih tenang dan percaya diri daripada seorang bangsawan. Tang Ning melihat pasangan di cermin saat dia meraih tangan Mo Ting, kita terlihat seperti pasangan yang sempurna, apa yang harus kita lakukan jika seseorang mengetahuinya. Bab 65, Persiapan yang cermat. Mendengar dia mengatakan bahwa mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna, hati Mo Ting menghangat. Namun, jauh di lubuk hati dia mengerti, menurut statusnya saat ini di industri, Tang Ning masih memiliki jalan panjang sebelum dia berada di level yang sama dengannya. Bahkan superstar top ditemukan, yang paling dekat dengan Mo Ting adalah mengutak-atik gelas anggur, semua orang di industri tahu, dia tidak suka orang yang mengikuti jejak orang lain. Untuk mengumumkan pernikahan mereka, dia bisa melakukannya kapan saja, tetapi dia telah berjanji pada Tang Ning bahwa dia akan memberinya waktu untuk membuktikan diri, dia akan menunggu sampai hari mereka berada di level yang sama. Dia dengan lembut membelai rambut Tang Ning, telapak tangannya memancarkan rasa dorongan. Dia percaya Tang Ning memiliki kemampuan untuk naik ke puncak, jadi dia tidak ingin dia menghabiskan sisa hidupnya hanya dengan menjadi wajah cantik di sisinya. Aku lupa memberitahumu, sampul depan majalah Teki telah selesai. Tang Ning mendongak dengan manis dan menggoda, orang-orang dari Teki pasti tidak tahu mereka sedang mengobrol dengan Presiden Mo yang terkenal. Saya juga memiliki pengalaman langka tentang kegembiraan menjadi asisten kecil. Yang terpenting, mengawal dan melindungi. Setelah mendengar ini, Tang Ning berbalik dan melingkarkan lengannya di leher Mo Ting. Matanya mengandung sentuhan kehangatan, kamu telah memberiku begitu banyak, apa yang bisa aku lakukan untukmu sebagai balasannya? Semua yang aku miliki, kamu miliki, dan semua yang tidak aku miliki, kamu sudah memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Mo Ting dengan lembut membalas pelukannya dan menjawabnya dengan sederhana, yang aku butuhkan hanyalah kamu. Tang Ning membenamkan kepalanya ke bahu Mo Ting saat air mata mengalir dari matanya. Mo Ting menepuk punggungnya tanpa daya, dia menyadari wanita dalam pelukannya begitu mudah tersentuh dan puas. Keesokan harinya, Tang Ning bertemu dengan fotografer yang dikirim dari AS oleh Mina dan mulai mengerjakan sampul depan edisi October Secret. Setelah itu, yang harus dia lakukan dengan ISN hanyalah acara panggung. Padahal, sampul depan Teki, diambil gambarnya setelah Bright Night Gala. Mengenai Bright Night Gala, Tianyi menanganinya dengan rendah hati. Lagi pula, ada begitu banyak tokoh besar dan superstar yang hadir,
mereka harus tetap rendah hati, tidak seperti terakhir kali ketika Mo Yurou tanpa malu-malu membandingkan dirinya dengan seseorang yang terkenal. Yang terpenting, mereka tidak ingin Tang Ning mengetahui petunjuk apapun. Jadi kali ini, mereka memutuskan untuk tidak membicarakannya secara terbuka. Jika bukan karena kamu putus dengan Tang Ning, menurut ketenaran dan popularitasnya saat ini, tidak akan sulit membuatnya menjadi supermodel internasional. Hasilnya, Tianyi juga akan naik nilainya. Namun, lihatlah apa yang terjadi sekarang, Han Ruoxue melihat komentar tentang Tang Ning online. Fans menghubungi Tianyi melalui semua metode yang berbeda, menanyakan keadaan Tang Ning saat ini. Han Ruoxue sejujurnya merasa itu sia-sia. Yang terburuk, Tang Ning selalu melawan Tianyi. Dan sepertinya selalu menghalangi. Jie, aku punya rencana. Setelah upacara penghargaan, Yurou akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Saat itu tiba, aku tidak yakin berapa lama Tang Ning akan bertahan. Jadi, aku ingin melatih pendatang baru. Ayo cari seseorang yang menyerupai Tang Ning dan kami akan menggunakan ketenarannya untuk mendebutkan pendatang baru kami. Lagi pula, Tang Ning sudah berusia 26 tahun, sedangkan pendatang baru yang kami temukan akan memiliki kemungkinan tak terbatas. Han Ruoxue menatap Han Yufan, dia tiba-tiba menyadari adik laki-lakinya masih berguna. Setidaknya pada momen penting ini, dia berhasil menyarankan sesuatu yang bermanfaat. Kalau begitu, saya akan menginstruksikan staf saya untuk mempersiapkan pendatang baru, jawab Han Ruoxue. Karena Tang Ning masih salah satu model kita harus memanfaatkannya. Pasti, besok akan menjadi Bright Night Gala, mudah-mudahan, tidak ada yang salah. Menurut status Tang Ning saat ini, jika dia tampil di acara tersebut, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak penggemar. Itu pasti tidak menguntungkan bagi kita, mata Han Ruoxue tampak penuh skema. Tang Ning, memang sulit dikendalikan. Han Yufan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Tapi, tepatnya, hal yang dia benar-benar tidak tahu, adalah Tang Ning yang sebenarnya. Lagi pula, dalam beberapa tahun terakhir, baginya, Tang Ning tampak seperti domba yang membiarkan orang lain memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Selain itu, semua yang dia lakukan, berputar di sekelilingnya. Tapi, dia memperhatikan, sejak hubungan antara dia dan Mo Yurou terungkap. Tang Ning bukan lagi Tang Ning yang sama. Jie, aku masih belum yakin. Aku perlu bertanya pada Long Jie tentang jadwal Tang Ning besok malam dan memastikan dia tidak akan muncul di Bright Night Gala. Han Yufan tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata yang diucapkan Tang Ning pada hari sebelumnya, kata-kata yang sepertinya memiliki arti tersembunyi. Dia tidak yakin jika Tang Ning tahu bahwa mereka telah merobek undangannya. Telepon dia kalau begitu, Han Ruoxue mengangguk. Han Yufan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang sudah lama tidak dihubungi, itu adalah nomor Long Jie, apa rencana Tang Ning untuk besok malam. Dia akan syuting sampul depan Secret bulan Oktober, Long Jie menjawab dengan tenang. Karena dia perlu syuting adegan malam, syuting akan dilakukan pada jam 8 malam. Ada apa? Tidak apa-apa. Jaga dia baik-baik kalau dia terpengaruh karena tidak diundang ke Bright Night Gala. Mendengar kata-kata ini melalui telepon, Long Jie merasa jijik. Jelas dia ingin tahu keberadaan Tang Ning besok malam, namun dia berpura-pura peduli padanya. Sangat palsu. Apa yang Han Yufan katakan? Pada saat ini, Tang Ning sedang merias wajahnya di ruang tunggu karena pemotretan Secret sudah dimulai. Karena Mina menyadari situasi Tang Ning, dia menginstruksikan timnya untuk bekerja sama dan memastikan untuk membantu Tang Ning. Dia bertanya apa yang kamu lakukan besok malam, Long Jie meletakkan teleponnya dan tersenyum. Tang Ning, dari apa yang aku lihat, para brengsek itu sangat berhati-hati terhadapmu, haha, jadi, mereka tidak akan pernah membayangkan, kamu tidak akan hanya hadir besok malam, kamu bahkan akan hadir dengan editor Teki. Semua orang tahu, meskipun Teki bukan majalah terlaris, itu tetap majalah kelas atas. Adapun pendirinya, Lin Weishen, dia lahir dari keluarga keuangan, dia memiliki latar belakang keuangan yang kaya. Jadi, dia tidak mengandalkan majalah untuk menghasilkan uang, dia berada di industri hiburan hanya karena dia menikmatinya. Tang Ning, besok malam, kamu pasti akan menarik perhatian semua orang. Tang Ning tidak memberitahu Long Jie, Mo Ting adalah tamu spesial Bright Night Gala, dia ingin memberi kejutan pada Long Jie. Besok malam, dia tidak hanya ingin menghancurkan impian Han Yufan dan yang lainnya,
dia juga menganggapnya sebagai kesempatan sempurna baginya untuk mengumpulkan sumber daya Vision Extra. Sementara itu, saat ini, Mo Yurou dengan hati-hati membuat persiapan. Dia tahu acara itu akan menentukan apakah dia bisa kembali. Dia telah memutuskan, jika dia berhasil mendapatkan koneksi dan sumber daya tambahan setelah upacara penghargaan, maka anaknya, dia akan menggugurkannya. Jika dia melahirkan anak Han Yufan, itu akan menyia-nyiakan setidaknya 8 bulan hidupnya. Apa yang akan dia dapatkan dari itu? Cinta, dibandingkan dengan ketenaran dan kekayaan, kata ini tidak berharga.